Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menutup di dalam pelajaran ini, muallif memberikan keterangan tentang yang pertama, perasaan cinta kepada orang-orang miskin. Yang kedua, berkumpul, berteman dengan mereka. Yang ketiga, perasaan kelembutan dengan mereka. Kenapa dikatakan di sini ada hub, ada ra'fah? Kalau hub itu orang itu cinta karena ada sesuatu. Tapi kalau ra'fah dia tidak dapat apapun. Tapi tetap cinta. Jadi ra'fah itu di atasnya hub. Kita cinta kepada anak kita. Kenapa kita cinta? Karena itu anak kita. Darah daging kita. Tapi kita cinta kepada umatnya Nabi Muhammad, siapapun dia. Nah, ini bukan hub, ra'fah. Makanya yang dilihat di kitabnya, wal nakhtim majalisana hadza bisyai'in. Kita menutup majelisnya kita ini, artinya pelajaran ini, bisyai'in dengan sedikit. Yurshidu yang memberikan petunjuk ila hubbil masakin. Yang pertama, untuk cinta kepada orang-orang miskin, wa mujalasatihim, dan kumpul, duduk. Kalau bahasa Jawanya itu tidak kilo. Nyantai aja, tidak ada masalah. Orang miskin, dia manusia, umatnya, apalagi umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang C, wara'afati bihim, di atasnya hub, di atas perasaan cinta kepada mereka. Firman Allah Ta'ala, dan sembahlah kamu sekalian kepada Allah. Sembahlah kamu sekalian kepada Allah. Jangan engkau menduakan Allah. Ini tingkatan takwa ini. Takwa yang pertama itu jangan kita menyembah kecuali hanya. Jangan kepada siapapun, Allah. Orang kafir dulu, mereka tadi itu mengakui ada Tuhan. Cuma ada yang lainnya. Dengan adanya berhala dan lain sebagainya. Gitulah. Mereka kalau ditanya kenapa seperti itu? Mereka ini katanya berhala ya. Berhala ini dengan sesembahannya, dengan sesuatu yang bertentangan sama syariatnya, dikatakan untuk sampai kepada Tuhannya tadi itu. Lain kalau wasilahnya Nabi loh. Kalau wasilahnya Nabi itu memang cara kita untuk mendapatkan kecintaan Allah. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Kita tidak akan bisa ngikuti Nabi kecuali kita ini cinta. Paham ini? Nah, ulama mengatakan gini, sebetulnya dulunya, ini rahasia kenapa kalau bentuk patung total itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Total ya. Pokoknya gini, kalau sesuatu itu diberikan nyawa, dia bisa hidup, haram. Itu patung. Tapi kalau diberikan nyawa tidak bisa hidup, tidak apa-apa. Ada patung misalnya, atas nama apapun lah, patung apapun. Itu kalau diberikan nyawa bisa hidup, haram. Jaran, ngangkatnya nih. Di baru kan? Itu ya apa hukumnya itu? Ya itu tanya aja, ente pikir aja. Itu kuda, patung kuda itu kalau diberikan nyawa bisa hidup enggak? Oh bisa, haram. Itu. Ada Pak Tani bawa pisang. Wah ikonnya Lumajang lagi. Ya kan?
Tambah saiki kalau jarang kencai barang. Nah itu. Tapi kalau enggak misalnya seperti di toko itu, kan ada kepalanya enggak ada itu cuma gini tok. Atau cuma kepala tok. Gaya jilbab biasa gitu ya. Itu enggak apa, karena diberikan apa? Nyawa enggak bisa hidup dia. Nah, jadi gini, setelah kejadian pembunuhan Qabil bunuh Habil itu semua dalam keadaan taat. Yang megang ketika itu, yang melanjutkan dari Nabi Adam itu Nabi Syith. Nabi Syith. Lah, Nabi Syith ini memiliki murid para nabi-nabi yang lain. Jadi kehidupan tentram. Tentram sampai zaman Nabi Allah Nuh. Rusak lagi. Dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir tadi itu. 8 tahun riwayat. Setelah kejadian itu kan tinggal yang di kapal tok. Iman semuanya. Ya kan habis sudah. Iman semuanya. Setan cara godanya itu bisa gini. Ente dulu punya bapak itu nyembah. Ente punya bapak itu gurunya ini. Maksudnya Nabi Allah Nuh. Gini. Oh iya, berhenti. Beberapa waktu lagi datang, jadi setan tidak langsung, pelan-pelan. Semoga dijaga oleh Allah ya. Pelan-pelan. Kemudian apa? Kamu tidak rindu, tidak kepingin ini, gini. Iya rindu, tinggal lagi. Itu ulama mengatakan beberapa tahun seperti itu. Setan goda itu. Jadi bukan sehari, ente rindu tidak? Iya. Oh kalau gitu buat patung aja, setelah itu sembah. Enggak. Kalau seperti itu akal normal nolak nanti. Setan tidak main gitu. Sampai lama kemudian apa? Kalau kamu rindu coba buat bentuknya. Mulai orang buat patung. Kemudian apa? Kamu ini agar konsentrasi kalau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, maka engkau ini letakkan patung di tempat ibadahmu. Bukan nyembah patung. Ente ibadah supaya kelihatan tadi itu semakin semangat. Masuk dalam akal kan? Iya, dituruti. Sampai terakhir, ini yang pantas kamu sembah. Karena ini akan nyampaikan kamu kepada yang kamu sembah. Turun-temurun. Ya sampai saiki wis. Sing raine ono piro, yang ini gajah atau apa sampai sekarang ini. Paham enggak ya? Jadi itu pertama kejadian seperti itu. Nah, kalau foto itu enggak. Madhab Syafi'i itu yang dikatakan tidak boleh itu kalau foto itu 4 dimensi. Tapi kalau foto biasa itu enggak, karena foto itu bukan patung, bukan apapun, bukan lukisan. Itu habsuddil. Ngambil. Nah, pinter-pinternya Sunan Kalijaga buat wayang. Wayang itu patung enggak? Ya ente pikir aja. Kira-kira wayang trepes kayak ngono itu, lek dikasih nyawa bisa hidup enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena memang Wali Songo itu madhabnya Imam Syafi'i. Madhab Syafi'iyah. Paham enggak? Balik maneng nasabe Wali Songo. Apa aku bingung berarti rungkat opo rungkat itu. Enggak, maksudnya jebles lah. Itu. Paham enggak ya? Itu jadi prosesnya seperti itu. Ini Allah pertama kali. Sembahlah kepada Allah. Jangan duakan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang ketiga, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu yang ketiga itu. Setelah kamu ibadah sama Allah, tidak menduakan Allah, perhatikan orang tua. Ya. Bahasa paling gampangnya, jadikan kita ini nomor 3-nya orang tua. Jangan jadikan nomor 1. Jangan. Enggak. Orang tua itu begitu besarnya kedudukan kepada sang anak, haknya kepada anak itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya itu kalau kafir sekalipun wajib taat kok anak. Dengan catatan taatnya itu tidak menyebabkan maksiat kepada Allah.
Jadi kasarannya gini, orang tua itu misalnya murtad ya naudzubillah, orang kafir orang tuanya. Anaknya masuk Islam. Itu bakti masih harus. Apalagi sama muslim. Lah hebatnya salafnya kita ini, Allahumma ja'alna minhum. Mereka itu menjadikan anaknya itu sebagai muridnya juga. Makanya mereka itu sebelum berangkat kepada guru-guru yang besar, pasti belajarnya sama orang tuanya dulu. Hebat. Wis pinter kabeh dalemi baru ke sana, baru ke sana, baru ke sana. Tapi jangan kecil hati. Orang tua jangan kecil hati, kita orang kecil hati, jangan. Kita ingat cerita Imam Ghazali tanpa menyepelekan. Abahnya orang biasa, tapi cinta, itu loh pentingnya. Karena sering mengatakan, dalam salah satu perkataan ulama itu dikatakan apa? Kalau orang itu cinta, makna cinta ya, makna cinta betul. Bila mereka mencurahkan tenaganya untuk mereka orang soleh, orang alim, maka akan dijadikan oleh Allah dua. Kalau tidak dirinya sendiri jadi orang alim, anak turunnya jadi orang alim. Bondo apa? Khidmah. Dekat sama orang alim. Mau berkah. Berkah. Ya, banyak cerita-cerita itu banyak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, dengan kerabat. Jangan lupakan. Makanya kalau bahasa Jawa, jangan sampai kepaten obor. Tanya, ini apalagi ini ponakanku. Waris sih. Misanan, sepupu, dua pupu. Sepopo, dua popo, jangan ngomong kan? Itu jangan sampai putus ini. Makanya bagus. Kalau dibentuk misalnya ada pertemuan keluarga. Tapi sih tidak bagus iku nyanyi sepanjang jalan kenangan. Ya udah tepak. Berdalil ini menjalin sari silaturahmi. Omane nggawa laken karo tampar. Wis tepak. Riyo-riyo maneh. Kok ono kok ngono ya. Subhanallah. Ndak jangan melek mana-mana ya. Ini jangan baperan biasa aja. Nyanyi sepanjang jalan kenangan buyar. Nawil kurba. Kemudian apa? Allah, ini tanggung jawab kita loh. Yatim. Lihat anak yatim. Yatim berarti itu yatim. Nah, jangan keliru. Yatim itu kalau nakal pun itu boleh diberikan hukuman. Hukuman normal. Bukan berarti yatim meskipun begidakan kan tidak gendong, jangan. Ente ngerusak dia nanti, jangan. Ada mukulnya gimana? Ya sama lah, seperti mukul-mukul biasa itu, sandal jepit, itu normal itu. Ya, sehingga sandal kulit atau kelompen itu bahaya. Sandal jepit, wong karet ngepir, ngilangi setan. Nah, ya itu. Kadang-kadang salah ini, karena yatim bukan jangan, tambah ngerusak nanti. Diajari yang betul. Yatim. Kemudian baru wal masakin. Oh miskin. Saken, oh miskin. Ya. Semoga panjang umur sehat, nututi Ramadan. Makanya Ramadan dirasakan betul. Ramadan jangan kepikiran cuma makanan tok. Rasakan. Memang terkadang Allah itu membuat kita tapi kita tidak sadar. Diberikan pelajaran sama Allah. Misal, ketika maghrib, kok subhanallah istri kita ini belum masak. Itu jangan marah. Kita ambil sisi baiknya. Oh, ini caranya Allah untuk bagaimana merasakan. Pokoknya batal noto. Kurma ndak ono. Itu kejadian itu ndak ero ndi. Poso-poso kurma ndak ono. Hebat ndak? Ternyata. Ya ada ceritanya itu nanti. Versi lain itu. Nah, ndak ada kurma misalnya. Ambil air. Jangan marah. Pokoknya batalkan. Kita ngelihat apa? Ini sisi baiknya bahwasanya Allah menginginkan aku untuk merasakan bagaimana orang-orang miskin. Gini ya, ente coba pikirkan. Kita sering dengarkan ini. Nabi itu tidak makan saya berapa hari? 3 hari ya. Kemudian apa? Diberikan batu. Itu gimana laparnya Nabi nih? Allahumma shalli wa sallim alaihi.
Ente aja yang sekarang kita orang ini sekarang kelihatan berkatan iku wis ndak enak blas. Wis mangen anak peteng diurupno saiki. Itu kan gimana kita orang, ya Allah, mungkin siang kita makan, sebelum maghrib kita nyemil beb, cuma nyemil apa? Nyemil tempe selikur, yo nyemil iku. Nyemil tempe, wah. Tapi malam gini sudah kita merasakan lapar kan? Itu coba pikirkan orang miskin itu. Gimana mereka? Makanya pantas kalau dikatakan tidak sempurna keimanan. Hatta orang alim, meskipun orang alim. Kalau dia tidur malam dalam keadaan kekenyangan, tetangganya dalam keadaan lapar, dia tahu, dia diem saja. Ini bukan butuh ilmu ini butuh ilmu dan perasaan sambung sama Allah. Gitu. Jangan sahabat, sirahnya seperti itu loh. Sahabat itu. Dan makanan zaman Nabi itu tidak ada kecuali sawik. Sawik itu seperti apa ya? Roti patah itu. Tahu roti patah kan? Lah isu-isu holy loh. Jadi dibagi karo gule, tapi kok di bagian ekonomi sih. Ndak ero. Ya ono ke Gresik itu. Ya Bang tahu nggak ya? Roti patah. Cuma itu tok dicampur susu. Dan Nabi seperti itu loh. Ya apa? Sayyidina Umar tidak kuat. Tidak kuat kelihatan Nabi seperti itu. Setiap sujud gerak bumi krek. Ditanya apa itu Nabi? Perut diganjel. Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, makanya penting. Nah, itu ya. Dari ada berapa tadi? Nyembah kepada Allah. Jangan mensyirikkan Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian kepada kerabat, kemudian yang kelima kepada anak-anak yatim, yang keenam kepada orang miskin. Firman Allah, qala Allah Ta'ala, itu yang bawa kitab, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Jadi tingkatan untuk takwa sama Allah itu gitu. Nyembah Allah, kemudian dia tadi itu betul-betul mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah, kemudian kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin. Yang ketiga maksudnya apa? Secara ringkasnya, kepedulian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya betul. Harus, tak boleh. Pokoknya aku makan pokok warak, enggak. Hah? Dulu zaman cerita guru-guru kita itu cerita. Ya, semoga Allah manjangkan umurnya mereka. Cerita sama kita. Mereka itu, perhatikan ini anak pondok. Mereka itu, orang-orang soleh itu, kenapa kok mondok sedikit jadi orang alim? Belajar sedikit jadi orang alim. Kenapa? Karena mereka itar sama yang lainnya. Sampai dikatakan, kalau pas datang makanan dari pondok itu untuk makan, itu sama-sama diem gini. Ngatakan, ayo kamu dulu. Loh enggak kamu dulu. Kalau enggak cukup diberikan. Kau makan sudah. Aku enggak cukup, sedikit cukup. Iya tar. Ojo moro. Juga minggir. Iya lemu kayak buntelan entut. Jangan. Ini gara-gara itu. Mereka ini jadi orang alim. Kepedulian sama mereka. Ya. Dan Anda pernah merasakan itu. Datang teman-teman kita itu. Datang. Ditanyai, ada satu teman kita orang. Masya Allah. Sekarang Masya Allah. Itu kalau pas ngantri gini kan di kamar mandi ngantri. Dilihat di salah satu. Ini punya sabun. Ada. Ini. Odol. Ada. Ini tak kasih. Jadi kita orang lek kentekan apa-apa ngono, lek pejal teko itu enak wis. Tarap, apa? Enggak. Apa yang kurang? Sampo. Enggak sih. Sekarang jadi orang besar ya. Tahu ente, enggak pernah buka lah. Karena mereka enggak mau, dia enggak mau dibuka. Paham ya? Gitu. Peduli betul-betul. Jadi, curang. Antem. Ya oh, ya tambah kuru-kuru iki. Kok setrika, kayak triplek. Makanya kadang-kadang bingung di pondok ini Masya Allah ya. Ada yang masuk ramping mekar. Ada yang masuk mekar ramping.
Iki opo sebabnya? Wallahu a'lam. Mungkin banyak hafalan mungkin ya, Masya Allah. Dari sahabat Anas. Meriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat Anas. Perhatikan ini. Ini sahabat Anas paling ngerti sama Nabi. Karena tinggal di antaranya 10 tahun sama Nabi. 10 tahun. Sahabat Anas itu mengatakan, qala, karena ada itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifatnya Nabi itu sering berdoa. Ayo, siapa yang berani? Bismillah. Tak ijazai sekarang ini. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Matikan aku, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan aku bersama kelompok orang-orang miskin. Ayo maju, min. Bismillah. Ijazah, lulut. Ayo lut, maju. So, jenenge wani. Sopo wani? Wani angkat tangan. Ya Allah. Allahumma. Ndak wis. Jadi malaikat. Iya, temenan ya. Oh iya. Ayo. Nabi doanya gitu, Allahumma ahyini miskinan. Wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Ini kan doa aneh kan? Doa aneh loh ini. Bukan nantang loh ini, enggak, ini aneh ini. Kok hebat? Makanya ketika Nabi doa seperti itu, Sayyidah Aisyah tanya, kenapa ya Rasul? Tulis. Loh mendelik. Sayyidah Aisyah tanya, kenapa ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Qala. Nabi menyatakan, Nabi bersabda, Allahu Akbar. Mereka, orang-orang miskin itu masuk surga. Mereka itu, orang-orang miskin masuk surga 40 tahun sebelum orang kaya. 40 tahun sebelum orang kaya. Padahal hitungan akhirat. 1 hari 1000 tahun. Waduh ya 1000 tahun dunia. Apa ini? 40 tahun loh. Lebih dulu. Ayo Jan. Aja ya anu kon. Ayo kon moron dua miskin aja kan. Allah. Paham nak? Kemudian apa? Dilanjutkan sama Nabi, ngajari. Ini ngajari kepada keluarganya, ngajari kepada istrinya, ngajari kepada kita semuanya. Apa katanya Nabi? Wahai Aisyah, jangan pernah engkau tolak orang miskin. Jangan pernah engkau tolak orang miskin. Walaupun potongan korma, 1 korma dipotong. Allah. Paham ini? Lanjutkanlah Nabi. Wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin. Senengo sama orang miskin. Cintao sama orang miskin. Jangan alergi sama orang miskin. Jangan bedakan undangannya. Kesian Pak. Apa itu? Syarut ta'amul walimah. Ada di situ. Kenapa dikatakan paling buruknya makanan itu makanan walimah, kemantenan? Maksudnya bukan semuanya itu. Artinya makanan itu dibedakan antara yang kaya dan miskin. Itu makanan paling buruk. Tapi kalau semuanya, lagian Pak ya, lagian dipikir ya. Orang kaya ente kasih makanan enak, biasa. Loh iya kan? Ente mau kasih apa orang kaya? Ini maksud daging, di rumahnya daging sampai kolesterol. Loh iya kan? Justru kalau miskin, ente kasih, ya Allah seneng. Mangan. Oh, telap-telap. Iya, sih. Makanan hol, berkah. Berkah sak nampan. Tuh berkah nampan iku luwe kon jenenge. Iya. Makanya anak katakan apa? Ini amalan untuk kita ya. Ente kalau ada teng hol, otomatis kan ente punya uang kan. Terutama hol Sulu yang biasanya sampai nginep kan. Itu kalau ente punya uang,
Pas dibagikan makanan, ini ngambil sedikit berkah. Sisanya biarkan orang makan. Tapi jangan berdiri. Kalau berdiri itu kurang ajar. Bukan adab. Ini masih makan, ini berdiri. Tidak boleh. Tidak adab itu. Tunggu dulu. Pura-pura makan lah. Biarkan dia makan. Biarkan sampai kenyang. Setelah itu dia punya uang. Ini berangkat ke tempat makan. Ngasih. Terhitung sodako itu. Itu. Jangan pernah tolak. Cintai katanya Nabi Allah. Dan juga apa? Kerabat. Kerabat orang-orang yang dekat sama mereka. Ini maknanya di sini apa? Apa-apa yang berhubungan dengan orang miskin. Semuanya itu. Maka mereka ini, orang miskin ini akan mendekatkan kamu kepada Allah kelak dari kiamat. Apa hadisnya itu? Engkau cinta, maka dia akan menontonmu. Dalam mana hadis itu? Maka dia akan menontonmu, gandeng. Jadi tangannya kita orang dipegang sama mereka. Ayo. Mereka mengatakan apa? Dulu banyak orang yang menolak aku, katanya orang miskin. Tapi sekarang aku diberikan kuasa oleh Allah. Dia mencari orang-orang yang perhatian sama dia. Ta'al, sini. Ta'al, sini. Hati-hati loh. Orang-orang soleh kita mengatakan, guru-guru kita yang soleh mengatakan apa? Termasuk khianat dalam agama. Kalau kita punya kemampuan, ada anak yang tidak mampu, dia tadi itu pinter, ngerti ilmu agama. Kemudian putus belajar ilmu agama karena kita tidak peduli sama mereka. Hati-hati. Hati-hati. Ini termasuk orang-orang yang mendustakan. Na'udzubillah. Oh biayai Pak, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Ada anak potensi, Masya Allah. Tapi ekonomi kurang, bantu. Apa bosnya mam? Apa? Dana bos atau apa itu? Apa bos? Apa? Biaya operasional sekolah. Itu. Bagus itu. Ya, cuma bedone sekolah lah iku. Ono karnaval iku lho enggak ruwet. Nah itu. Apa utawa kemah malam Minggu, malam Sabtu, malam Minggu kemah. Nah itu resami. Wis iku ndak belakrak ini ngono iku mbok sapa iku wallahu a'lam wis. Wallahu a'lam. Ndak bukan di sini, di kono di Papua itu. Bukan di sini itu. Anak-anak pondok perhatikan, Pak. Kalau perlu sampean datang sama mereka. Teko, suatu saat teko orek nang korek. Ojo mek teko njok duwung nggo banyu tok ae. Takono Habib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib siapa yang tidak mampu ana siap. Loh, jangan khawatir tak foto. Iya. Kesian Pak, kesian. Ini bisa bayangkan kalau mereka bisa hasil. Ini mereka bisa hasil. Allah. Ada satu orang itu biayai semuanya loh. Itu biayai semuanya. Kaya dia, tapi biayai. Yang pinter dibiayai sama dia, diberangkatkan. Sampai sekarang ini, meskipun yang diberangkatkan ini bukan keluarganya, tapi tetap dia kirim Fatihah soal orang tua. Kenapa? Kita tidak akan mengetahui kecuali jasanya orang kaya ini. Oh, Masya Allah. Itu Masya Allah. Masya Allah. Dan katanya guru-guru kita itu, kebanyakan orang miskin yang soleh itu menutupi keadaannya. Sehingga mereka itu tidak akan pernah mengatakan sesuatu pun. Imam Syafi'i mengatakan apa? Di antara bentuk kemuliaan yang diberikan, dia adalah orang dalam keadaan fakir, tapi orang tidak tahu. Seolah-olah dia jadi orang kaya karena diem. Kenapa? Kehormatan diri. Nah itu cari itu. Model seperti itu. Masya Allah. Apalagi saya minta Pak. Tidak akan. Ini buat anak-anak gini. Pak gini ya. Sodako keliru. Manfaat enggak? Manfaat. Ente sodako misalnya. Ente ngasih uang sama orang. Ternyata orang itu nipu ente. Anak butuh gini. Ente kasih uang. Ternyata nipu. Niat ente masuk enggak? Masuk. Dia, urusan dia sama Allah. Jangankan kita sodako ini benar. Sodako salah gitu, keliru, ketipu. Tetap. Apalagi sudah jelas-jelasan ini.
manfaat. Itu Pak. Kata Imam Sya'rawi ya, kalau umat Islam itu mengeluarkan zakatnya secara sempurna, maka engkau tidak akan di pinggir jalan, tidak akan dapatkan di pinggir jalan orang-orang minta. Artinya apa? Kalau masih ada orang-orang minta, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan zakatnya. Pak. Ya, cintai. Katanya Nabi SAW memberikan isyarat kepada Sayyidina Aisyah ya. Semoga diberikan perasaan cinta kepada umatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang miskin harta, miskin ilmu, kita cintai, kita gandeng. Supaya sama-sama mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.